implementasi layanan 7 jurus BK hebat. Jadi diantaranya ya ini kan yang pertama kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Itu adalah 7 jurus BK hebat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang membangun kolaborasi. Nah, yang dimaksud sini membangun kolaborasi untuk sekolah kita ini, Semandar. Jadi kita untuk perkembangan anak lebih maksimal, maka kita akan perlu kerjasama semua pihak, atau istilahnya kerjasama multi pihak. Mengapa kolaborasi penting, Ibu? Biar ada kerjasama antara guru dan murid. Ya, kerjasama kita. Ya, mengapa kolaborasi penting? Kolaborasi berfungsi untuk mendukung semua perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Nah, kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid-murid. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Nah, jadi saya sebagai guru BK-nya dan Bu Ana sebagai tim kesiswaan, Bu Meli sebagai guru mata pelajaran, Bu Fatma sebagai guru wali dan juga guru mata pelajaran, kita perlu berkolaborasi dalam menangani siswa-siswa kita di sekolah kita ini. Jadi manfaat kolaborasi yang pertama, membantu murid menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan holistik. Ya, jadi setiap masalah, setiap anak pasti memiliki masalahnya tersendiri. Ya, jadi kita sebagai tenaga pendidik, nah bagaimana cara kita membangun karakter siswa kita sesuai dengan harapan kita semua. Lanjut, yang kedua, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Ya, selain sekolah, orang tua dan juga masyarakat juga ikut serta dalam perkembangan pendidikan anak-anak kita semua. Orang tua misalnya di rumah, ya jadi anak-anaknya juga kalau seandainya perhatian orang tua kurang terhadap anak, itu juga akan mengalami kesulitan. Makanya orang tua perlu perannya sangat penting, karena waktu dalam 24 jam itu lebih banyak ke orang tua daripada kita di sekolah ini. Dan juga lingkungan masyarakat ini juga sangat perkembangan anak, baik itu akademiknya, sosialnya dan perilakunya. Menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Misalnya dukungan yang macam-macam, seperti apa? Ya, kita sebagai saya sebagai guru BK, Bu Ana sebagai tim kesiswaan, Bu Meli sebagai guru mata pelajaran, Bu Fatma juga sebagai wali kelas. Jadi kita sama-sama memberi dukungan kalau misalnya anak itu mengalami masalah apa, ya. Jadi kita sama-sama mendukungnya.
multi-pihak. Ya. Dan di sini terdiri dari 3 tingkatan intervensi, mulai dari tingkat umum atau tier 1 hingga intervensi intensif, tier 2 dan tier 3 dengan fokus pada pencegahan, identifikasi diri dan pemberian dukungan yang tepat untuk masalah untuk memastikan kesuksesan murid secara holistik atau menyeluruh atau keseluruhan. Nah, ini maksudnya universal atau umum, masalah umum. Tier 1 itu kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar. Ini sih ringan, ya. Lanjut yang kedua, terarah. Gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi atau PTSD, masalah perilaku berat, agresi, impulsivitas, output, emosional. Terus ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis, trauma mendadak atau masalah sosial ekonomi yang signifikan, pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga juga itu termasuk berat. Ini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid kita. Yang pertama, masalah itu berulang-ulang terjadi atau kronis. Masalah yang terus berulang meskipun sudah diberi intervensi di tier 1 dan tier 2. Contoh perilaku menantang murid yang terus muncul meskipun sudah ada penguatan positif di kelas. Nah, ini misalnya masalah yang berulang-ulang. Contoh di sekolah kita ini. Ya, contoh sekolah kita ini ya yang sering dibahas sama kita tim guru itu tentang tidur di kelas. Yang kedua, terlambat. Terus apa lagi? Yang sering kita bahas apa? Lompat pagar. Nah, ini lompat pagar juga kita bisa berkolaborasi juga dengan security sekolah kita. Ya, mungkin hari ini agak berhalangan tidak bisa hadir di ruangan kita ini. Oke, lanjut. Yang kedua, masalah memengaruhi banyak area kehidupan murid. Masalah yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid seperti akademik, sosial, emosional, atau bahkan kehadiran mereka di sekolah. Nah, ini juga masalah yang mempengaruhi area kehidupan murid. Berarti kehidupan anak ini di sekitarnya. Ini mempengaruhi juga akademiknya, sosial, dan emosionalnya. Terus yang berikutnya, kebutuhan intervensi lintas konteks. Nah, ini atau kebutuhan intervensi lintas konteks itu bisa banyak kita libatkan berkolaborasi dengan antar guru, orang tua, konselor, dan mungkin profesional eksternal. Ya. Kebutuhan intervensi ya ini sangat luas. Misalnya kalau tidak bisa masalah tidak bisa ditangani oleh sekolah, kita bisa perlukan kolaborasi antar pihak sekolah dan orang tua atau orang yang lebih profesional. Terus ada faktor berisiko tinggi. Masalah yang disebabkan oleh faktor
seperti trauma, kekerasan di rumah, kondisi kesehatan mental berat, atau masalah hukum. Penanganannya membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan baik pihak sekolah maupun pihak luar sekolah. Misalnya di sekolah kita pernah nggak mengalami masalah yang berisiko tinggi? Pernah nggak? Misalnya aku kita melibatkan orang luar. Pernah nggak salah ya? Rumah sakit biasanya anak ini tiba-tiba di sekolah mengalami sakit yang berat, otomatis kita akan bawa ke rumah sakit. Dan juga pernah kita menangani siswa yang berkelahi, akhirnya kita memanggil polisi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Nah, ini masalah informasi ya setiap anak. Jadi kalau kita mau menangani masalah, apalagi guru BK, misalnya kalau guru BK untuk menangani masalah anak, pasti guru BK harus mengidentifikasi masalah awal anak ini dengan pertama pastinya wali kelas, guru mata pelajaran, atau juga orang tua. Itu adalah sumber-sumber informasi tentang anak. Nah, jadi bukan informasi, itu dukungan dari pihak lain. Nah, kadang guru atau orang tua memiliki informasi penting yang belum diketahui oleh konselor. Konselor pada sekolah sebenarnya guru BK. Dan sebaliknya yang diperlukan untuk penanganan yang lebih efektif. Nah, contohnya informasi terkait perubahan perilaku murid yang hanya diketahui oleh orang tua atau informasi dari guru yang dapat membantu konselor dalam membuat keputusan yang tepat dalam menangani kasus siswanya. Ya, jadi kita sama-sama ya, berarti semua pihak yang kompeten terhadap anak kita menangani sama-sama, kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Nah, dengan bekerja sama kita bisa lebih memahami situasi dan kebutuhan murid serta memberikan respon yang lebih tepat untuk membantu mereka. Beberapa kasus yang sangat serius seperti risiko bunuh diri, bullying berat, atau perlindungan anak secara formal memerlukan rapat tim sekolah atau konsultasi dengan kepala sekolah dan dinas terkait untuk memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur. Contohnya ya, ketika ada masalah serius seperti bullying atau murid yang membutuhkan perlindungan khusus, tim sekolah perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, ini pernah kita lakukan ya. Nah, tim kesiswaan kita libatkan
Pertama saya juga bingung, kenapa anaknya trauma dengan nasi? Nah, jadi rupanya ada sejarahnya, kenapa dia takut dengan nasi, dia trauma. Nah, kita skip dulu ya ceritanya. Nah, terus contoh apa lagi, misalnya di keluarga. Diperlukan informasi dari guru, ya misalnya guru yang tadi itu tadi wali kelas, staf sekolah, dan lingkungan sekolah itu ya masuk. Nah, ini adalah kerangka kita dalam menangani kasus. Misalnya yang pertama yang dibawa masalahnya siswa. Masalah siswa itu bisa misalnya berhubungan dengan guru BK-nya atau konselornya, guru kelas atau wali kelas. Itu ringan ya. Atau misalnya masalah itu dapatnya dari guru piket, guru mata pelajaran atau orang tuanya ke guru BK, konselor. Ya seperti ini ya. Nah, ini tanda panah ini pakai timbal balik ya. Timbal balik itu dari guru piket, guru mata atau orang tua. Itu ke apakah langsung guru BK-nya, guru kelas atau wali kelasnya. Terus seandainya masalahnya anak itu sedang atau berat, akan lanjut ke kepala sekolah. Terus diskusikan apa kita dengan kepala sekolah. Terus lanjut ke referral mitra, misalnya guru BK-nya atau psikolog atau dokter, apakah ahli untuk menangani anak tersebut. Misalnya kalau kejiwaan itu maksudnya ke masalah kejiwaan mungkin bilangnya ke psikolog atau psikiater. Kalau mungkin terkena dengan kesehatan ke dokter, jadi kita ke dokter. Kalau misalnya ke ini juga atau ahli spesialisnya lah ya. Maksudnya paham ya Bu ya ini. Jadi kita dalam menangani masalah kita lihat jalurnya seperti ini. Ini juga jalur apa namanya, badan
misalnya bajunya kurang rapi, suka pakai gelang atau aksesoris yang tidak pantas, yang misalnya bagian cowok ya rambutnya panjang. Ini juga bisa kita represikan ke tim kesiswaan atau tim taktik. Terus mendapatkan bimbingan dari di sini ya. Pertama wali kelas dulu, BK atau konseling oleh BK-nya. Ya. Kalau masalahnya juga belum tuntas, masalah kita tuh tidak tuntas, maka akan di sini. Kalau sudah ditangani oleh guru BK wali kelas, sekolah nggak bisa ditangani, akan lanjut ke sini. Apa namanya ini? Referral ke ahli terkait. Maksudnya apa ini referral ke ahli terkait itu maksudnya? Yang pandai mengambil keputusan, yang bisa membantu kita. Oh iya, tepatnya seperti itu. Lebih tepatnya ini referral itu maksudnya kita mengalihkan, misalnya yang siswa mentalnya nih, misalnya dia bermasalah dengan mentalnya kah, atau masalah misalnya dia melakukan pelanggaran, misalnya dia menggunakan narkoba, mungkin kita langsung ke ahlinya. Itu maksudnya referral. Berarti kalau pelanggaran narkoba itu kan bukan ranah kita menanganinya kan? Pasti akan kita alihkan ke ahlinya. Ini ya alur penyelesaian masalah murid. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Yang pertama, identifikasi masalah. Ya, sama ibu saya jelaskan tadi di awal ya. Terus diskusi awal dalam konferensi kasus, misalnya kalau diadakan konferensi kasus. Terus penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Ya, maksudnya ini misalnya ini ya, tier 1, 2, dan 3. Tadi udah kita jelaskan ya, dan tier 1 itu ringan, tier 2 itu sedang, yang 3 ini berat. Terus yang keempat, implementasi dan monitoring. Intervensi dijalankan sesuai rencana tim dalam hasil dikumpulkan dan data hasil dikumpulkan oleh guru dan konselor secara berkala untuk monitoring kemajuan. Berarti kita semua selalu monitoring siswa kita perkembangan lebih baik atau tidaknya ke depannya ya. Itu maksudnya. Terus evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini kita juga sering ya. Setiap biasanya kita juga membahas anak, gimana perkembangan anak selanjutnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Terus apa juga yang kita lakukan? Selalu kita dokumentasikan dan komunikasi. Jadi setiap kita melakukan kolaborasi atau bimbingan anak atau konseling, kalau bisa ada dokumentasinya dan arsip atau dokumen-dokumen yang perlu kita simpan atau kita arsipkan, gitu ya. Atau sebagai bentuk laporan kita kepada atasan bahwa kita ada menjalankan tugas kita. Jadi tujuan pelibatan orang tua yaitu pertama meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah maupun di sekolah. Terus memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah rumah. Nah, jadi kerjasama ya sama orang tua selalu. Jadi hendaknya sekarang nggak zaman modern, hanya setiap wali kelas atau bahkan guru BK-nya harus memiliki kontaknya. Jadi maksudnya ya grup orang tua. Iya, saya akan buat grup orang tua.
miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Jadi dengan adanya kolaborasi tadi, jadi kita sama tahu, jadi tidak ada istilahnya miskomunikasi. Jadi sama-sama kita bekerja untuk mendidik anak bangsa. Terus mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Jadi kita mempercepat deteksi sebelum kasus anak itu lebih parah. Jadi mencegah lebih baik daripada ya, lebih baik mencegah daripada memperbaiki perilaku anak atau masalah anak. Dan misalnya bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah sebagai berikut: pertemuan dengan guru, mengikuti kelas orang tua, menjadi narasumber kelas inspiratif, terus terlibat dalam paguyuban sekolah atau orang tua, hadir dalam kegiatan sosial di sekolah atau acara perpisahan siswa, hadir dalam pembagian rapor. Itulah yang saya sampaikan tentang kolaborasi, membangun kolaborasi antar sekolah atau semua pihak di dalam lingkungan sekolah kita ini. Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham apa yang saya jelaskan? Bu Meli gimana? Mungkin ada aja lah. Ini kan misalnya kalau apa namanya, ibu-ibu kalau di dalam grup kebanyakan saya itu banyak ibu. Ya. Setiap perkembangan anak itu, khususnya kelas saya selalu share keadaan siswanya, absensinya, atau segala macam. Terus tentang anak misalnya pindah sekolah, keluar sekolah tuh saya sampaikan. Kemudian ada ibu yang kepo kan biasanya kan, Iya. aku masalahnya ini ya. Ya mungkin kita sebagai gimana ya, wali kelas itu hanya bisa menyampaikan sudah keputusan orang tua bersama sekolah. Saya lagi, ngapa enggak ada saran, enggak ada apa, tapi enggak bisa begitu. Jadi macam seperti itu gimana? Apa saya itu harus jawabnya gimana, ya kan? Pada di awal tuh pada pihak guru dengan pihak sekolah dan orang tua itu sudah mengasihkan saran bahwa memang udah mantap ya, misalnya pindah sekolah atau mengundurkan diri atau apa kan. Kalau misalnya kita mau si masalah keluarga itu kita kan rasanya tak pakai lah ya. Iya. Kalau misalnya masalah ekonomi, kan kita harus ngasihkan misalnya biaya kepada siswa kita sekolah kan tak ada biaya gitu. Ada ibu-ibunya tuh agak kepo ya Mbak, kayaknya pengen tahu, jadi saya pun tak bisa, kayak stagnan kan saya tuh. Nah gimana Mas sebagai ibu tuh saya menjawabnya seperti apa? Sedang saya baru menjawab itu udah keputusan dia, dan sekolah tuh udah menanggapi dan menyarankan, nah kami udah siap, udah pasti keputusannya sekolah, karena kalau udah keluar sekolah tuh susah gitu kan. Nah kepo lah orang tua nyampu sekolah juga mempertahankan anak ini tidak kerja. Jadi untuk saya ya, gimana menurut ibu saya itu harus jauh seperti apa biar nyaman, orang tuh jelaslah, mungkin tidak nanya lagi misalnya. Oh iya, yang masalah anak ibu yang keluar kemarin itu ya. Iya, tiba-tiba keluar ya, ada tahu sebab akibatnya. Tapi Sebabnya udah apa, maksud saya tuh kan kemarin kan mungkin di kelas 10 tidak tahu kan. Iya. Kalau kelas 11 ini sering sakit. Iya. Sering sakit. Ada lebih dari 3 hari itu saya konfirmasi ke ditutup Bu, Bapak Ibu tolong kalau misalnya anak tidak sakit 3 hari menampilkan surat keterangan dokter. Terus si anak ini masih namanya yang surat ya. Terus kejadiannya hari Rabu. Hari Rabu terus malah saya layani karena kemanusiaan lah ya. Iya. Karena udah makni yang menuliskan makni handphone, kita wajib lah misalnya tahu lah, bukan cuma sembarangan orang sembarangan. Jadi kalau saya enggak, tapi tetap saya sampaikan mungkin benar sakit. Terus hari Rabu saya konfirmasi ibu, anak ibu ini sering sakit dan kebetulan sekali Rabu. Iya. Apa? Masih saya itu kan. Terus Kamis kemarin ada kabar beritanya. Terus Jumat kemarin ada kabar beritanya. Apa
sebagai wali kelas, makanya di forum grup kayak gitu itu masalah privasi, jadi dikejar lah ibu sebagai Soalnya kan kemarin yang mau itu kan mau kunjungan kan kebetulan nih sama mereka tuh kan lagi punya anak, jadi kan saya tunggu waktu yang luang gitu kan. Nah pasti kebetulan anak saya pun sakit, jadi belum sempat momen untuk mengisi ke rumahnya. kendalanya juga banyak gaya Dia banyak Nah, ya. Tapi sekarang benar-benar anaknya udah ditarik ya. udah. Tapi memang anaknya sudah mantap mau keluar. Memang mantap katanya, memang mau keluar itu beredar yang di luar tuh emang anaknya tidak mau sekolah lagi, memang tidak mau belajar lagi. Terus ada yang lain tuh soalnya ada kawan-kawan sekolah tuh kan bentak, ada sampai saya tanyakan kenapa bentak, dia merasa tersinggung. Bentak Oh, bentak, bentak ya. nah itu kalau kita di kelompok sampai saya tanyakan ke siswa yang lain, ada bu saya tidak ada, kami tidak ada membentak dia, sedangkan di kelompok kami semua yang maksimal mengajarkan dia tidak ada. Itu yang masalah yang beredar di kelas tuh, karena beda-beda versi, ada beda-beda versi, kemudian ada versi yang lain itu langsung ke saya. Ya sudah, kalau saya ibu sebagai wali kelas, mungkin kalau saya ada yang pertanyaan itu ya sudah, karena anaknya sudah keluar, jadi kita tidak perlu juga intervensinya terlalu jauh. Udah mungkin itu udah urusan keluarga, itu menurut saya ya sebagai guru BK, karena anak ini memang udah kemarin juga ibu saya dengar guru BK nya sudah juga melakukan kunjungan rumah ya, kunjungan rumah ya, mana dia? Enggak ya? Oh enggak ada ya. Anaknya nggak ada masalah, tiba-tiba ya mungkin orang tuanya belum mau terbuka sama sekolah. Nah, mungkin itu ya, berarti kalau orang tuanya sendiri nggak mau terbuka dengan kita, ya udah cukup. Dan anaknya sudah ditarik, kita nggak ada masalah lagi dengan mereka. Nah itu menurut saya ya. Bu Ana gimana? Makasih Bu. Pak? Ya, menurut saya itu dia udah privasi. Iya, terima kasih. Jadi itu tidak usah dicampur. Masuk terlalu intervensi jauh. Iya. Iya. Nanti hubungan kita yang bermasalah. Iya betul Bu Pan. Itu mungkin kita tidak harus menjelaskannya. Iya. Tidak ngerti itu dia. Nah, apa orang tua yang lain mau ngomong apa, dan aku yang kalau kita jelaskan kita berpikir panjang. Iya betul. Saling informasi nanti kita ya Bermasalah. Dulunya itu bermasalah ya udah, sekarang kan udah selesai acara masalahnya kan waktu ditarik. Udah berarti kita udah jangan buka lagi kasusnya, sudah ditutup. Lalu Ya. dan keluar dari keluar. Iya, dari keluarga. Oke. Dan ini semuanya materi yang udah saya sampaikan ya hari ini. Enggak dah, saya sampaikan semuanya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa nanti menerapkan ya kalau seandainya mengalami suatu masalah dengan siswa, kita berembuk sama-sama, berkolaborasi. Nah, itu paham ya Bu? Ya mungkin demikian ya dari saya akan sampaikan. Ya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.